Ziyun terpana. Masalah ini tidak sulit dibayangkan. Jika ini yang terjadi di awal, apa yang dikatakan leluhur Mingyang, kepala saudara ingin melindungi posisinya dan menekan saudara-saudara lebih banyak. Dan, sesuai dengan apa yang kamu katakan, jika kamu dapat mempertahankan niat asli kamu, kamu dapat memperlakukan yang sama dengan sepenuh hati dengan semua aturan. Lalu mengapa kamu tidak bisa memulai dengan permulaan? Ziyun terdiam, dan Qin Yichen merasa lebih berpikiran terbuka. Qin Yichen tidak bisa tidak membayangkan bahwa leluhur Tusan telah memutuskan untuk menghormati permulaan yang sederhana pada saat itu. Apakah itu benar-benar hanya aturan acak? Itu adalah leluhur Tusan. Tusan dikatakan memiliki penampilan seorang kaisar. Untuk mengatakan bahwa ini dibuat secara acak, Qin Yichen benar-benar tidak dapat dipercaya. Lebih baik mengatakan bahwa tingkat leluhur Tusan dan kekuatan zaman itu telah mempertimbangkan masalah yang dikatakan Ziyun barusan, jadi dia menetapkan aturan seperti itu. Qin Yichen tidak bisa menahan untuk mengingat hari dia baru saja tiba di Litu Yaoting, dan dia hanya merasakan suasana di sana, yang sangat hangat, tidak seperti evaluasi dunia luar Yaozu. Dan jika aturan asli Ruo Tusan tidak seperti ini, siapa yang bisa menjamin itu? Bahkan sekarang, mereka masih bisa bersatu. Bukan karena leluhur Tusan ingin menahan ketekunan putra-putranya, tetapi seperti yang dikatakan leluhur Mingyang, tidak semua orang bisa mengetahui alam dengan jelas. Qin Yichen tidak tahu apa yang dia katakan tentang leluhur Mingyang. Bahkan Qin Yichen yakin bahwa sebagian besar makhluk tidak mengerti. Oleh karena itu, bagi makhluk yang tak terhitung banyaknya ini yang dikaburkan oleh Tao Allah, mereka harus memiliki aturan seperti itu. Ada keheningan di sekitar, hanya leluhur Mingyang menghela nafas. Tusan masih seperti ini, mengapa dunia? Qin Yichen menatap, dan bergumam di mulutnya, leluhur, dunia saat ini, ada apa? Hao Mingyang menggelengkan kepalanya, tampaknya sangat sedih dan marah. Dao surgawi runtuh, hati iblis ada di mana-mana. Semua orang terpana, tetapi Hao Mingyang berkata, saya mengatakan ini, bukan karena keluarga saya dimusnahkan. Ini hanya satu hal, bukan hasilnya, bukan penyebabnya. Hao Mingyang menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, Yichen, Anda harus tahu bahwa di Wandaoji, keluarga dan saudara-saudari saya, ada 108 kaisar. Tapi selain itu, ada 42 kaisar dari 36 kaisar, tetapi bukan klan saya. Apakah kamu tahu bagaimana Tiandi, yang bukan rasku, menjadi Tiandi? Qin Yichen terpana. Pikiran pertamanya adalah, tapi itu tidak benar. Jika itu adalah pertarungan, masuk akal bahwa di Wandaoji, kekuatan naga sejati dan 10 protos sudah cukup untuk menyapu kekuatan apapun. Perlombaan apa yang dapat mengambil posisi kaisar dari naga sejati? Dan jika naga asli bisa dirampok, itu harus dihancurkan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan bahkan Ziyun dan yang lainnya di sampingnya tampak kosong. Hao Mingyang tersenyum dan berkata perlahan. Bakat. Bakat. Tanda seru. Tidak buruk. Hao Mingyang mengangguk. Jika bakat dapat mengatur dunia, lalu bagaimana dengan membiarkan dunia ini memerintah? Begitu komentar ini keluar, Qin Yichen dan yang lainnya tercengang. Bahkan jika mereka diserang oleh hari yang cerah. Berangkat. Menyerahkan posisi kaisar. Ini adalah posisi Tuhan. Dalam kognisi Qin Yichen, bukankah itu seharusnya darah pembunuhan, kekacauan ras, perubahan warna bumi dan dunia? Akankah itu berhasil pada akhirnya? Siapapun yang ingin memikirkannya hanya melihatnya saja. Bagaimana jika bakat dan kebajikan terkoordinasi? Biarkan dia menjadi kaisar? Qin Yichen mengambil napas dalam-dalam. Dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana hati Wei An bisa mencapainya. Ziyun memiliki kulit yang kompleks, dan Hao Mingyang tersenyum lagi. Dan siapa yang tahu? Siapa yang memutuskan untuk memberi jalan kepada bakat? Saya. Begitu komentar ini keluar, Ziyun tertegun lagi. Hao Mingyang menatapnya dan tersenyum lagi. Kenapa? Tidakkah kamu pikir aku bodoh? Bahkan Yichen akan bertemu dengan orang lain sebelum atau di masa depan untuk memberitahumu bahwa naga aslimu hanya karena terlalu sombong. Bintang Qin Yichen bergetar. Ucapan yang sama. Dia memang pernah mendengarnya, dan bahkan hatinya sangat ragu. Namun, Hao Mingyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, siapa yang benar dan siapa yang salah? Saya mengajukan 2 pertanyaan. Anda akan tahu. Pertama, kita telah dimusnahkan sejak naga asli. Sudah puluhan juta tahun. Dalam puluhan juta tahun ini, Kaisar Surgawi telah berputar, dan berbagai ras telah bertarung. Berapa banyak makhluk yang mati? Aku takut, itu lebih dari 1 miliar. Tuyulan dan yang lainnya menundukkan kepala mereka. Qin Yichen mungkin tidak tahu, tetapi mereka jelas. Ratusan juta hanyalah angka konservatif. Sulit untuk menghitung jumlah makhluk yang benar-benar mati dalam bencana ini. Dapat dikatakan bahwa setiap juta tahun adalah waktu untuk balapan 10.000 ras. Lalu kamu berkata, dengan bakat kebajikan, akankah miliaran jiwa itu mati? Qin Yichen terdiam.
Hao Mingyang berkata perlahan lagi, dan sekarang, jalan surga runtuh. Saya tidak tahu mengapa. Hao Mingyang kesakitan, seolah mencabik-cabik hatinya. Itulah yang tidak bisa dipahami Qin Yichen. Yichen, menurutmu apa perlunya pertempuran Kaisar Langit hari ini? Sebelum Qin Yichen berbicara, dia melihat Hao Mingyang berkata, dibutuhkan kekuatan, yaitu kekuatan untuk membunuh orang, perlu memikirkan kota, membutuhkan kekuatan, dan bahkan apa yang disebut kebutuhan itu kejam dan membutuhkan segala cara. Anda perlu memperlakukan orang lain sebagai bidak catur. Baik. Keheningan Qin Yichen dianggap default, karena, dalam persepsinya, tampaknya itulah yang terjadi. Namun, Hao Mingyang bergumam, hal paling menyedihkan dan mengerikan di dunia adalah bahwa ini dianggap sebagai sarana, sebagai kemampuan yang diperlukan dari yang kuat, dan sebagai kemampuan untuk mencapai Kaisar Surgawi. Hao Mingyang tertawa pahit, Yichen, berapa banyak makhluk di dunia yang Anda pikirkan tentang ambisi mendalam kota dan memperlakukan mereka sebagai kuat? Apakah Anda dapat memperlakukan orang lain sebagai bidak catur? Lihat mereka semua sebagai jalan yang kuat. Yang lebih mengerikan dan memalukan adalah bahwa mereka bangga pada mereka, bangga pada hal itu, dan membiarkan lebih banyak jiwa menjadi sasaran. Jika mereka tidak berintegrasi dengan mereka, mereka akan diperlakukan sebagai orang bodoh, dianggap sebagai semut. Jatuh. Entah bagaimana, Hao Mingyang tiba-tiba mendongak dan berteriak, bahkan air mata di sudut matanya, seakan menangis untuk jiwa-jiwa yang telah jatuh karena ini. Kamu tidak percaya itu? Hao Mingyang tiba-tiba melotot, membuat Qin Yichen dan yang lainnya gemetaran. Meskipun dia tidak berani membalas, tapi ekspresi Ziyun memang tidak bisa dipercaya. Kekuatan, istana kota, rencana, bagaimana surga ini bisa runtuh? Hao Mingyang tiba-tiba tersenyum pahit dan melambaikan lengan bajunya. Mata Qin Yichen memadat gambar. Itu adalah desa dengan hanya 100 rumah tangga. Di desa, damai dan damai. Para tetangga saling membantu dan menikmati dunia dengan damai. Hati mereka sederhana, rambut mereka kuning, dan mereka bahagia. Qin Yichen melihat pemandangan itu seolah-olah itu adalah surga yang paling rindu di dalam hatinya. Tapi tiba-tiba suatu hari, seorang tokoh masuk ke desa ini.